Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada channel saya. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan terkait dengan R Notebook ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah install yang namanya R Studio dan R Console-nya, ya. Di sini saya menginstal R versionnya itu 4.1.2 ya. Jadi terdapat yang namanya fitur R Notebook ya. Nah, kenapa sih pakai R Notebook? Jadi kita pakai R Notebook ya supaya kita lebih mudah menyajikan hasil analisis kita, misalkan dilaksanakan di dalam R itu dengan tampilan yang lebih mudah untuk disajikan gitu ya. Kan biasanya kalau pakai R script itu kan kita jalankan kodenya terpisah di sini ya. Di misalkan ini ya, saya contohkan R script. Nah, kayak gini kan. Jadi nulis kodenya itu di atas, nanti hasilnya itu kan di bawah sini. Nah, terus kalau kita mau presentasi ke orang biasanya nanti itu di copy hasilnya gitu ya. Nah, kalau pakai ini saya close saja. Kalau pakai R Notebook, kita bisa menyajikan kode yang kita ketik di dalam R, kemudian outputnya apa gitu dengan kode itu langsung di dalam R Notebook. Jadi kita tidak perlu mengcopy lagi gitu ya ke Word gitu, di kodenya apa, outputnya apa gitu. Dan itu bisa selayaknya seperti ngetik biasa aja gitu ya, seperti ngetik biasa, tetapi apa ketikan kita itu ada dua jenis. Jadi ada ketik Word biasa dan ada ketikan untuk khusus kode R, dan kita bisa menjalankan kode R di dalam bagian itu. Nah, oke, mari kita saksikan sama-sama ya. Terkait dengan bagaimana caranya, pertama klik file, kemudian new file. Nah, di sini nanti kita klik aja R Notebook ya. Maka di sini akan tampil seperti ini, dan R console ini ada di bawah gitu ya. Dan sebenarnya nanti hasil output dari kode program ini juga dikeluarkan di sini, cuma biasanya saya nggak ngelihat sih di situ, karena ditampilkan juga di R Notebook-nya ini langsung gitu ya. Jadi nggak usah lihat di bawah gitu. Semacam plot gitu ya. Itu langsung ditampilkan di sini semua. Nah, ini adalah tampilan dari R Notebook gitu ya. Jadi di sini ada dua bagian. Nah, di sini ada yang putih ini adalah bagian ya ketikan biasa seperti di Word gitu. Kemudian bagian yang berwarna abu-abu ini namanya chunk gitu ya, R chunk, atau bagian di mana kita bisa menjalankan kode R. Nah, di sini kode R adalah plot cars ya. Nah, kode ini bisa kita jalankan dan akan menghasilkan output di bawahnya gitu. Ya kan? Nah, di sini outputnya adalah plot ya, adalah plot gitu. Nah, kemudian bagian yang lain gitu ya, bagian yang lain ini kita bisa menulis ya sembarang. Cuma bagian yang paling atas ini jangan diganti ya. Jadi terutama output HTML notebook ini jangan diganti. Kalau misalkan title-nya ini tutorial validitas konstruk. Nah, tutorial validitas konstruk bisa gitu ya. Tapi yang untuk HTML ini jangan. Nah, kemudian bawahnya ini boleh ya. Nah, misalkan validitas konstruk dilakukan dengan analisis, misalkan analisis EFA dan CFA, misalkan kayak gitu ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya ini ini kode R-nya. Nah, kemudian kalau udah jadi gitu ya, udah satu kode udah jadi gitu ya. Misalkan kita import library atau import data gitu ya di kode ini. Nah, di bawah misalkan mau menjalankan kode lagi gitu ya. Jalankan kode lagi. Nah, di sini adalah
kode R selanjutnya yang akan dijalankan misalkan. Jadi kalau misalkan kita mengetik di sini nggak bakal ada muncul ini tombol run ini gitu ya. Nah itu. Nah supaya ada lagi seperti ini kita harus insert. Di sini klik R, nah, insert a new R chunk. Nah maka di sini akan muncul bagian seperti ini, bagian di mana kita melaksanakan R-nya itu di sini, gitu ya. Nah sama seperti itu dan selanjutnya, jadi setiap ada kode R yang mau dijalankan maka dijalankan lewat insert new chunk. Nah ini juga ada shortcutnya, itu shortcutnya Ctrl. Nah ini saya tekan Ctrl, Alt, dan tombol I di keyboard itu bersamaan semuanya dan akan muncul seperti ini. Nah ini juga kita, ini adalah contoh selanjutnya misalkan tulisannya. Nah kemudian R notebook ini bisa bisa diekspor ke HTML ya dengan mengklik preview di sini ya. Preview di sini. Ini sepertinya harus disimpan ya. Di sini saya simpan di D tutorial R. Nah, misalkan dinamakan tutorial R gitu ya. Nah, itu menyimpan file yang namanya tutorial r.rmd. Nah, rmd ini R Markdown. Nah, terus gimana HTML? Nah, ini kita klik aja preview. Nah, itu. Nah, di sini ada preview dari kode R kita. Nah, di sini yang ini yang sebelah sini karena belum ada isi kodenya, jadi di sini nggak ada isinya gitu ya. Kalau misalkan udah dijalankan, itu nanti akan keluar di sini kayak gitu. Nah, ini juga bisa dibuka di browser ya, bisa dibuka di browser. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi kodenya apa, kemudian outputnya di bawahnya. Nanti lanjut di bawah kodenya apa, outputnya di bawahnya. Jadi enak gitu ya nanti kalau untuk dipresentasikan. Nah, contohnya seperti ini ya, yang pernah saya buat gitu ya. Nah, di sini saya membuat poin gitu ya. Satu, menetapkan direktori kerja. Nah, kemudian ini adalah kodenya gitu ya, kodenya. Kemudian di sini import libari gitu ya. Nah, ini kode R-nya yang dia abu-abu itu kode R-nya. Baik, mungkin seperti itu aja terkait dengan pendahuluan R notebook yang akan kita gunakan untuk mengerjakan ya analisis data gitu ya, atau pemrograman yang lain dengan R. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.